Eee, dan untuk sekarang saya amati wayang di era sekarang ini kan anu Mas Yon, bermacam-macam, pengembangannya dalang itu macam-macam dan sebagainya. Tapi keunikannya kita teman-teman Jawa Timuran, konco-konco wayang cek dong iki, alhamdulillah kasarane wiwit kuncung sampai gelo kabeh Payu. kabeh laris. Nah, sebenarnya kalau menurut saya kan ada sesuatu di situ. Ada sesuatu ketika kita berkaca dari daerah-daerah lain. Di wilayah kita, wilayah Jawa Timuran, khususnya Jombang, Mojokerto, Gresik, Lamongan, Sidoarjo, terus Pasuruan, Surabaya, itu ada satu tradisi, ada satu kepercayaan masyarakat bahwasannya sedekah bumi ini ono sing fanatik kudu wayang. Dan itu kalau dihitung berapa ratus desa, berapa ribu kelurahan mungkin. Kadang-kadang nek pas dino apik, dino bareng ya, golek Dina tanggal keramat jangan. Alhamdulillah ini kan ternyata dibongkar rahasianya kali Pak Surwedi. Wis pakai ana pon wage kliwon. Terus dina iki wulan iki wis ditenono wis aja dek sambat wis iku rezekimu kan. Dan ternyata itu sudah teruji dan terbukti. Cuman ngeten Mas. Saya sendiri juga ngalami. Ketika tahun 2018 2019 mungkin perjalanan saya ya hampir sama kayak Mas Johan. Ketika saya SMKI niku kelas telu SMKI niku nggih jelalah kersane Allah. Enten wong andek-andek. Durung lulus aku. Saman wani tak gak Mas. Nah, kula nggih wani ngoten mawon. Wis tak wani wong aku niatku belajar. Belum punya rombongan. Dereng ada rombongan. Terus tak pikir mburi sing penting ana wong nanggap aja sampe balik sih. Betul. Nah, aku niku kok tasih eling ditanggap 2 juta pinten? 2 juta petang atus Tahun pira ya? 2009. 2 juta petang atus, 2 juta 500 klasikan mboten anu. Ngremo lanang wedok ngoten. Lah, tahun berikutnya 2010 ngoten. Itu saya lulus tahun ini aku duwe sekitar 8 teror. Ngoten-ngoten saya ikut Pak Surwedi sejak tahun 2012 nih. 2012 ini ngoten perjalanannya hampir sama. Sampai niku ini sebelum corona niku 2019 sekitar 60-65 teror. Cuman setelah corona, nah niki setelah corona, mboten kula tok. Koyok-koyoke kan napa nggih? Ada suatu nek biyen ngarani new normal, kebiasaan baru dan itu berimbas pada dunia pedalangan. Mas Johan Dewi krasa napa? Memang terasa banget imbas dari corona. Ketika itu setelah dinyatakan normal atau apa pranormal, ketika itu tahun 2002 2002 apa 2003 ya? 2022 nggih. Itu pun penanggap memang kurang. Akan tetapi apa ya? 2022 tradisi yang jenengan katakan itu ketika itu yang menanggap ya tradisi ruah desa. Jadi orang yang punya hajat pun belum berani. Tapi untuk sedekah bumi ruah desa niku anu ya kayaknya hampir sama dengan sebelum corona. Hampir sama sebelum corona, tapi tempatnya yang harus disembunyikan. Maksudnya kalau dulu di balai desa itu harus di rumah warga. Bukan tempat yang dekat jalan raya atau di punden. Sering di punden itu. Itu pertama. Orang punya hajat memang mungkin dana untuk punya hajat sudah habis. Kanggo nanggap pun juga nggak ada. Wis entek 2 tahun setengah itu entek. Celeng-celengan entek, gerabut-gerabut. Ekonomi belum normal. Sampai sekarang belum, Mas. Saya katakan ekonomi belum normal. Meskipun tahun ini saya hampir 80 terop. Tahun 2023 sampai puasa kemarin. Berarti jenengan hitungnya Sawal sampai poso gitu. Betul. Sampai poso. Memang Mas Johan, kerasa banget. Soalnya napa nggih? Kalau tradisi kita tetap kuat, tapi untuk masyarakat kasarane wong nyunat, wong mantu, wong tingkepan itu memang agak berkurang. Makanya guys, donga dinongoman muga-muga perekonomian iki ndang pulih, normal lagi. Mamane koyo biyen maneh. Insyaallah kalau ekonomi normal apa ya?
jumlah tanggapan teman-teman dalam Jawa Timur kembali ke sebelum corona. Seperti sebelum corona. Soalnya wong duwe gawe kadang setahun, 2 tahun wis celeng-celeng, kena corona, habis wis. Nggih. Masih tandone gede ya apa 2 tahun setengah gak nyambut gawe kok. Tek wis. Tandone garing. Lumutan bisa. Terus pada ngeten. Dalam perjalanan menjadi seorang dalang tidak akan pernah lepas dari perjalanan spiritual. Dan itu apa nggih? Sudah menjadi rahasia umum nek dalang niku seneng poso, seneng melek, seneng munggah gunung dan sebagainya. Nah, dan itu biasanya pesan-pesan dari para pepunden dalang dulu pasti seperti itu. Cuman yang saya mau ingin tahu, Mas Johan pernah nggak ngalami rotok mistis? Pernah nggak mengalami suatu peristiwa spiritual atau peristiwa yang abstrak atau peristiwa yang gaib dan sebagainya yang paling diingat selama perjalanan menjadi dalang? Nek gaib sih enggak pernah mengalami hal-hal yang gaib, tapi pernah ada teman-teman saya orang-orang lab yang nangani pengobatan itu ketika melihat pertunjukan saya di daerah Saman Tasik Tanggapan, Ganggang Malang. Oh, Tanggulangin. Itu ketika pas goro-goro itu nggak tahu ketika itu duluan HP dilala nyoting ada semacam sinar atau apa warna-warni kok itu malah di-upload di Facebook ketika itu. Nek WA mungkin belum tahun pinten itu jauh sebelum corona. Ini berarti pas lari-lari sih. Iya, pas tanggapan wakil ketika itu aku malah ngene, jadi imbasnya bukan ke saya. Ketika itu saya tanya, nang kono gak ono pilihan lurah. Biasanya kan pilihan lurah kan ada polong gitu loh. Tapi nek polong nang isor jare. Gitu ya. Itu diikuti. Ya moga-moga mau berkah kepada saya. Ketika itu saya gitu. Kalau mistis enggak. Cuma ya wis kumang kadang kala pancen kekeselan, mari terus suara entek pernah mandu ucapku dhewe. Nggih. Suara entek iku mandu ucapku dhewe. Ketika itu kan saya istirahat di belakang larapan, tanggapan daerah Jeramban Damean. Suara entek wis entek. Oh, berarti jenengan iki ada satu kebiasaan yang sama, enten kebiasaan sing padha kali kula. Nek salin mesti galek nggon dhewe. Betul. Jadi kan enggak pernah dalam ruangan saya, enggak pernah. Enggak pernah dalam ruangan juga tahu gombol sinden dan sebagainya. Bukan itu, aku pengen kalau di luar ruangan itu nanti ada yang menemani saya. Nggih. Jangan sampai tidur. Benar. Soalnya ketika saya tidur, suara saya habis. Betul. Kalau nek jadi nek jange dalang niku napa nggih? Ngeleset niku perlu. Kadang-kadang kita berpikir angan-angan lakon, struktur lakon, kepengin gawe gedripan nduk endi banyolan nduk dan sebagainya. Dan saya pasti cari tempat di luar. Nek ketiga, kula niki ketiga terus nggone Padang biasanya ten Tegalan. Tegalan ndelok Padang Wowo kali. Dan itu nanti efeknya pada waktu dalang konsentrasi kita akan lebih lebih maksimal lagi. Timbangane leren nggo posisi keramaian dan sebagainya, nggo ruangan sing tertutup gitu. Berarti ada kebiasaan sama. Mesti saya enggak pernah. Kita guru di podo. Saya lanjutkan tadi. Itu loh. Yo sewu ketiga. Kemarau. Padang bulan. Saya cuma bilang gini, moga-moga udan. Saya merasa malu ketika saya dalang, suara saya habis, malu. Moga-moga udan. Akhirnya udan. Jejer belum ada apa-apa, jejer belum selesai, udan grotok, deres deh. Buyar kok nonton. Enggak bisa buyar kok. Malah kan enggak bisa keluar takut dengan air hujan. Jadi ngelompok nang ngono terop. Pikirku kan iki nang mari gitu loh. Suaranya gak konangan. Akhirnya udan terang, tetep kapan wayangan. Konangan sih suara kuntek gitu loh. Jadi kadang kalau ya mah ucap mandi gak kok ucap dhewe. Kok ucap ngono gitu loh. Makane ngucap sing apik-apik. Sing apik-apik. Kula ben ya ngoten ya. Biyen nate pengalaman napa? Wayangan di Dino Keramat. Pokoknya golek panja karena waktu tahun pinten tahun 2013. Durung duwe panja, durung duwe sinden, rombongan isih napa cara mriki borongan. Tak borongno nang panja. Terus waktu nika tanggapan ten Gondang, daerah Gondang Mojokerto. Gondang cedhake pacet mriku. Di DP 1 juta. Ngoten-ngoten. Kula borongaken ten panja.
kepalane panjang cara polone panjang. DP 500 pun Pak iki tanggal niki dina niki. Oh nggih Mas, dicatet. Jarak ya napa kurang sedino, pokoke pentase benjing ngoten. Asar mang ngabari aku wong. Dek sepurane, aku wis gak iso golek wong, menisuk aku ya gak iso teko. Jam 3 sore. Akhire waduh ya apa ini. Cuman untungnya jenenge dalang kan siji aja sampai balik terop. Betul. Apapun resikonya. Nomor loro dalang itu kan sanggit jadi akal. Kebetulan waktu niku kula tasik ngajar ten SMP kali SMA, ngajar ekstra karawitan. Nah, iki enek saksine iki kok kene ya guyu. Tadi arek-arek SMP nabuh wayang isih gradul-gradul niku tak jak. Wis pokoke menisuk teko nang terop. Nang terop terus jelalah bojo kula terus manten-manten mados sinden mumpun mboten enten gelek sinden tuwek situ terus jelalah enten arek situ tak boki penyanyi. Nah, jenenge wayang kaya ngono nuwun sewu jarene wong-wong rumangsa kula. Wayang kaya apa tadi? Kaya nuwun sewu kaya lek dibacoki jare apa gilar. Nah, jelalah awan wayangan awan. Wayangan awan enten sing wayangan awan tak kendangi dhewe. Sore ngremo tak kendangi dhewe. Wis sampai campur sari. Mulai wayangan. Wis arek SMP niku mau wis tak warah wis pokoke ayake situ ae. Krucilane situ ae, alap-alapane situ ae, engko nek songo ya alap-alapan situ ae, krucilan situ. Parikane maksudnya kalau kembangan niku menjadi apa nggih? Menjadi sesuatu yang yang nginakno pakliran, tapi karena keterpaksaan tak ngono. Jelalah wis wayangan iku dodol omong tok, dodol cerita, dodol sanggit. Wis mboten enak belas wis. Nabu jula-juli gak dadi. Jelalah kersane Allah. Ya ngoten kula batin durung buyar sik. Kula kan duwe kebiasaan biyen niku nek jangine wayang balik adegan terakhir kan mesti ndaya lagu Pak Sulaiman. Rupane Sate Bangir pasti. Ini kalau kula angen-angen. Ya Allah muga-muga aku ditanggap wong kene maneh rek. Tak enak-enak. Buyar wayangan mudhun. Enten wong ngandhek-ngandhek. Mas sampean tak tanggap maneh ya. Tapi tolong iki meneh aja nggo pajak cilik-cilik. Sampeyan nggo pajak sing gede-gede. Gak ngerti ya kepaksaan. Gak ngerti kepaksaan. Oh nggih Pak, kula gedhekne gampang. Akhirnya gini, iki arek seksine niku. Niku dadi memang bener apa jare Mas Johan. Kanok mandi nek tutur kita. Itu memang napa nggih? Menjadi hal-hal tersendiri dalam dunia pedalangan kita karena tidak mungkin terlepas awak dewe niki seorang dalang yang tugasnya di masyarakat itu untuk sebagai seorang penyampai apapun itu bentuk yang akan kita sampaikan artinya kan ya bener bu salah lewat jalan cerita atau lakon itu biar masyarakat yang menilai sendiri. Terus Mas Johan yang ingin saya tanyakan juga Mas Johan ini tadi sudah berbicara banyak tentang Parijati, tentang keluh kesah antara memilih dari dosen atau dalang, terus perjalanan menjadi seorang dalang. Dan saat ini kalau nyuwun Mas Johan kan salah satu figur dalang Jawa Timuran. Saya minta pesan-pesan mau kan di konco-konco dalang, utamanya dalang-dalang nom-noman ke depan ini untuk menghadapi situasi yang seperti ini, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Untuk menjadi dalang utamanya adik-adik saya dalang sakjane sinau dalang padha karo biyen sama. Pertama kudu duwe guru. Aku khawatir kalau zaman milenial marun terus sinaune mek liwat YouTube tok iki gak dadi. Maksudnya gak cetok. Pedalangane gayandi, wayangane yo apa gak cetok. Jadi tetaplah ketika kita berusaha untuk menjadi dalang, pengen jadi dalang, cari guru dulu. Lakune dalang tetep kok biyen. Mujuki karo wayangan awan. Ini proses untuk menjadi dalang. Gitu. Lah, ketika menjadi dalang, ya apa carane payu? Dalane macam-macam. Kau wingi Sindamono, Pak Sinarto wingi ana sing balik dukun dan lain sebagainya. Wis, monggo wis mana-mana yang dipilih. Kan pilihan nih. Betul, pilihan. Nek wis payu, ya apa carane njaga payu iki iso dadi laris. Gitu. Bisa dadi laris. Lah, ketika zaman-zaman milenial, saya terinspirasi ketika menemani teman-teman guru ketika program PPG, pembelajaran harus inovatif dan sebagainya. Gitu. Tadi
Di zaman seperti ini kita harus berteman dengan teknologi. Berteman dengan teknologi. Misalnya nek biyen iku nek cara wayangan mungkin tanpa ada apa istilahnya woro-woro, sekarang kita gunakan HP lewat Media sosial. media sosial, WA, poster atau yang lainnya. Kalau bisa kita berani live streaming, mau live streaming gitu loh. Sebab saya juga mengalami ketika saya sudah bermain di live streaming, meskipun penanggap itu belum melihat pagelaran saya secara langsung, hanya lihat milih-milih HP, dalam Yohan, ketik klik, seneng, wah ini nanggap, gitu loh. Oke, teknologi sebagai teman-teman kita, jadi kita harus berani bermain teknologi. Ketika saya bermain live streaming YouTube, penonton kan ada dua, lokasi sama di rumahnya masing-masing lihat HP. Ketika tak lirik penonton yang lokasi sepi, tak buka HP ku, penonton anggone streaming piro? Di atas 100. Berarti kan gak sembrono. Wayangan kudu temen. Kadang kalau nek awake dhewe enggak bermain live streaming, penonton di lokasi habis, ae dhewe nang buyar ae wis wong karo si nonton. Enggak hati-hati. Betul. Oke, tetap belajar kudu ono gurune, proses menjadi dalang mujui karo wayangan awan, marun terus ya iku mang ya apa carane payu, lagune dhewe nggih. Marun terus jaga payu supaya laris niki ya napa. Paling kan nek jaga payu ke laris kan kualitas ditingkatkan, kualitas ya aja pancet kayak ngono. Jadi setiap tahun ada perkembangan. Kadang awake dhewe kan blenger. Setahun ini sing ngene, mesti saiki ngene maneh. Jadi pelaku panjak dalam kadang rumoso blenger jenuh dengan garapan seperti itu. Gitu loh. Harus berani mengembangkan lagi. Gitu. Berteman dengan teknologi penting sekali. Apa manusia saiki TikTok ya? TikTok luar biasa wis. Penonton saya enggak usah nonton secara langsung, nonton TikTok kadang wejangan-wejangan itu sudah tersaji meskipun dalam bentuk potongan-potongan. Betul. Aku kemarin terus duluan TikTok kok kemarin. TikTok itu saya mulai wong dodolan, wong live, waduh, sebagainya itu menghasilkan sekali. Dengan TikTok. Kalau ini nggak coba, dereng dulu ya paling sekitar 2 minggu yang lalu nyoba sih nggak akun TikTok. Tuh, jelalah meronok pengikut itu nggak ngerti aku wes. Terus nyoba posting, terus kan kalau kayak aku bio nih nomor HP dan sebagainya. Ternyata itu mau ngandek-ngandek di waktu itu. Betul kan? Betul. Jelalah mau ngandek-ngandeknya bareng karo gini. Oke, luar biasa sekali. Pesan dari Mas Johan tadi mungkin saya teringat karena apa gitu? Saya ini nek jenenge dalang itu pasti tahu nanggone dalangku. Jadi dulu nek Mas Johan tadi ngendikan dalang kudu ono gurune. Nah, nek lewat YouTube tok mari ngono nirokno terus dipraktekno dan sebagainya. Niku isian kula eling omongane Kisor tadi. Sembarang iki burukno, sembarang itu dono guru. Nek gak ono gurune wekasane sesat, apapun itu. Karena guru itu adalah suatu ukuran. Nah, guru niku tolak ukur nek menurut kula. Terus dalang harus berani berinovasi. Tapi tetap apapun yang terjadi, sesuatu yang lawas atau coro lawas itu tetap kanggo. Betul. Malah saya mengatakan pengembangan bukan perubahan. Nek perubahan aku ngilangin Gondok Kusumo tak gawe gendengku dhewe kan iso ae. Tapi tetap meskipun ada garapan kerawitan Gondok Kusumo tetap ono pengembangan, bukan perubahan. Niku artine maju tapi tetap gondelono wite. Betul. Artinya ngoten. Karena nanti kalau kita sampai kehilangan wit itu sendiri, dhewe gocekan apa? Akhirnya kintir. Dan nek wis dhewe kintir, ya itu awal mula kehancuran atau awal mula kehilangan. Kacet jati diri ini kan wis. Mungkin ya nguber duit tok ketika itu wis. Wet gak dikocoli. Sing dioper mek duit tok. Nggih, wis luar biasa. Mas Johan iki satu nopo nggih? Perjalanan beliau dari awal mula berkarir hingga sampai seperti sekarang ini sangat menginspirasi bagi dalang-dalang muda. Saya doakan semoga Mas Johan diberi kesehatan, kekuatan, ketabahan, diberi rezeki yang banyak dan barokah beserta keluarga, diberi hidup yang tentram. Mungkin di lain waktu nanti bisa kita sambung lagi, Mas Johan. Masih banyak sebenarnya yang ingin saya tanyakan, yang ingin saya gali lebih dalam lagi dari Mas Johan, cuman karena ada keterbatasan waktu dan sebagainya, mungkin bisa kita
akhiri dan kita sambung di lain kesempatan. Oke. Oke, Sobat Budaya dan sahabat Cek Dong dimanapun Anda berada, begitu tadi obrolan kita dengan Ki Yohan Susilo, seorang dalang yang sangat menginspirasi. Semoga apa yang menjadi obrolan kita ini bisa berguna bagi Anda semua dan lebih-lebih untuk pedalangan Jawa Timuran ke depan bisa lebih maju lagi. Amin. Amin. Salam Cek Dong.